Halo semuanya, jumpa lagi channel saya. Pada video ini, saya akan membagikan salah satu topik yakni terkait hal yang perlu kalian lakukan baik setelah install ulang maupun update Windows. Nah, jadi banyak kesalahan yang biasanya kalian lakukan ya baik setelah update maupun install Windows, yakni adalah tidak mematikan hal-hal yang ada pada sistem operasinya. So, saya akan tunjukkan ya. Pertama, hal yang perlu kalian lakukan adalah mematikan layanan services. Nah, sebelumnya saya pernah bahas juga ya, kalau nggak salah 5 hal yang harus kalian matikan services-nya. Nah, jadi layanan services ini sangat biasanya bergerak teman-teman. Nah, saking banyaknya yang running pada laptop kalian atau PC kalian itu akan memperlambat kinerja kalian. Nah, jadi saran saya matikan services yang seperti misalnya VAX ya, VAX kita carinya VAX. Nah, sebentar ini kita cari aja ya VAX misalnya. VAX itu ya ini ya, matikan aja. Terus kalian matikan juga namanya Connected User Experience ya. Terus kalian juga matikan namanya All Router Services ya. Ini All Router Services. Juga matikan, jangan lupa yakni adalah yang parental controls ya. Jadi kalau kalian bukan pengawas orang tua pada laptop kalian, matikan aja. Jadi ini sangat penting untuk agar PC kalian tuh bisa lebih cepat itu ya kinerjanya. Jadi matikan aja hal-hal yang tidak diperlukan. Karena seperti saya bilang tadi, semakin banyaknya layanan services yang berjalan pada Windows itu dapat memperlambat kinerja PC maupun laptop kalian seperti itu ya. Jadi matikan hal-hal yang saya sarankan tadi, misalnya seperti Connected User Experience, mana tadi itu ya, Connected User Experience. Kita cari lagi ya, di bawah lagi nih, aduh susah juga ini ya, Connected User Experience. Nah ini tadi saya bilang nih, ini 1, ini 2, pada kali ini juga 3 ya. Dan juga matikan yang namanya Connected User Experience ya, Connected User Experience mana tadi itu, kita cari dulu pelan-pelan di sini ya teman-teman ya. Oke, ini kita harus cari scroll sampai ketemu gitu ya, Connected User Experience-nya. Ini karena agak susah nih, agak berurutan nih, biasanya suka ngaco nih ya. Oke, kita cari aja ini Connected Device kan, kita scroll aja. Tapi ini tadi itulah ya, nah ini ya, dimatikan ini ya, tuh sama saya. Nah, setelah itu matikan berbagai settingan yang ada pada Windows Settings. Pertama kalian masuk aja logo Windows plus I, ya kalian matikan semua hal-hal yang saya sarankan, yaitu adalah matikan settingan privasi. Nah, karena Windows 10 ini beda dengan Windows sebelumnya, di mana banyak sekali settingan privasi yang sudah dipersiapkan Microsoft. Nah, jadi saran saya matikan settingan privasi. Nah, caranya kalian masuk aja, tekan logo Windows pada keyboard kalian dengan I, nanti akan masuk setting. Nah, ini maaf ya teman-teman, agak lambat karena PC saya ini agak lemot juga ya, saya kurang tahu kenapa. Jadi yang jelas kalian masuk ke setting dan matikan berbagai settingan privasi ya. Nah, di sini privasi dan matikan aja. Nah, ini biasanya saya sudah matikan ya. Jadi intinya kalian matikan semua yang ada di sini ya, termasuk yang background apps ini. Oke. Nah, terus juga selain yang ketiga tentunya selain mematikan services, privasi, matikan juga yang namanya transferring effect. Nah, caranya tetap masih berada di setting, kayak masuk ke sini personalization ya, terus masuk ke matikan yang namanya transparency effect. Nah, itu kan biasanya memperlambat kinerja PC kalian. Lagi kalau biasanya baru install ulang atau update itu biasanya akan lemot. Jadi saran saya matikan aja. Kalau misalnya teman-teman nggak butuhkan, ya itu. Nah, juga yang keempat ini masih berhubungan di setting, yakni mematikan berbagai fitur gaming pada Xbox. Nah, kalau kalian bukan tipe kalau orang yang gaming gitu ya kan kalian matikan aja nih di sini. Masih berada di setting, pergi ke bagian yang namanya gaming ini ya. Nanti kalian matikan yang ini, game bar, juga matikan captures ya. Atau pokoknya semua matikan aja. Kecuali kalau kalian gaming ini dihidupkan. Tapi kalau kalian bukan PC gaming atau kalian bukan hobi yang bermain game pada PC atau laptop, saya matikan aja ya. Terus juga masih berhubungan di setting, ya berikutnya matikan yang namanya startup apps. Caranya masih berada di Windows setting. Kalian pergi aja ke bagian apps ini ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang startup apps. Nah, matikan ini ya. Ini sangat penting sekali karena semakin banyak program yang berjalan di background
ketika kalian baru starting Windows itu ya, atau setelah menyalakan laptop itu akan membuat menjadinya lambat. Jadi saran saya matikan aja daripada nanti kebanyakan program-program yang startup itu biasanya akan memperlambat kinerja PC kalian ya. Nah, terus berikutnya, jika sudah ya, satu hal yang harus dilakukan setelah install ulang ataupun update Windows, yakni adalah kalian itu harus mematikan semua animasi dan efek yang ada pada Windows. Caranya gimana? Yakni adalah pergi ke control panel ya, yang masuk ke System and Security yang ini, yang kalian masuk ke sistem yang ini. Nah, setelah itu kalian masuk ke bagian yang ini, Advanced System Setting ya. Nah, kalau sudah, teman-teman pilih yang bagian Advanced ini dan pilih yang Performance Setting ini. Nah, matikan aja ya, pilih yang bagian ini kosong aja dan pilih 3 saja seperti yang saya sarankan di sini ya. Oke, ini harus yang perlu kalian lakukan baik setelah upgrade maupun install ulang Windows kalian ya. Juga setelah kalian baru upgrade dan install ulang ataupun upgrade, hal yang perlu kalian lakukan adalah coba pertama kali kalian jalankan dulu di fragment dan optimize drive, karena ini sangat penting supaya hal tersebut memastikan agar semua hard disk kalian berjalan dengan optimal. Ya, caranya tinggal pergi klik di fragment ya, di fragment and optimize drive. Kalian tinggal klik open aja dan ini jalankan ya, supaya ketika baru update ataupun install ulang itu biar lebih optimal aja. Nah itu. Oke, selain itu hal yang perlu kalian lakukan setelah tadi yakni berikutnya adalah mengecek sistem Windows-nya. Apakah setelah baru upgrade atau install ulang itu terjadi korup ya, yakni dengan menjalankan yang namanya SFC dan DSM. Ya, caranya kalau untuk EFC kalian buka aja command prompt ya, kemudian kalian ketikkan jalankan sebagai as administrator. Nah, kalau sudah kalian ketikkan perintahnya aja, yaitu kalau untuk SFC yakni adalah SFC, dua-duanya semuanya kapital semua, spasi /scan now. Nah, ini map demo agak lambat. Nah, jadi kalian klik yes. Nah, kemudian kalian perintahkan aja seperti ini, SFC spasi /scan now. Ya, ini berlaku supaya ketika baru update dan seolah itu dicek dulu ya, apakah terjadi korup atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk di SM-nya kalian ketikkan aja di SM spasi online ya, spasi clean up stretch image ya, spasi check out. Nah, ini oke, ini yang pertama. Dan setelah lagi yakni adalah kalian ketikkan sama perintahnya dan kalian ketikkan scan out. Oke, gitu. Jadi ya habis ini ya teman-teman harus kalian lakukan baik setelah upgrade maupun install ulang ya. Nah, setelah kalian mengecek sistem jadi korup atau tidaknya, hal yang perlu kalian lakukan setelah upgrade atau install ulang adalah memastikan ya bahwa hard disk itu baik-baik aja. Nah, jadi sebelumnya saya pernah bahas juga ya di video sebelumnya tentang cek itu bagaimana cara cek hard disk. Tapi yang jelas pertama kali kalian baru install ulang atau update itu sebaiknya kalian cek dulu apakah hard disk kalian itu terjadi korup atau tidaknya ya. Baiklah, demikian yang saya bisa bahas terkait hal-hal saja yang perlu harus kalian lakukan baik setelah install ulang maupun update. Kalau dia mohon dikarenakan kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.